Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya mau alasan dengan NPM 2538244 dari kelas 2B TRI. Sini akan mengerjakan tugas hands-on untuk lab 10. Jadi pertama-tama ini mengerjakan bagian A, yaitu jelaskan logika kode program untuk setiap latihan. Pertama-tama ke CMD dulu, menggunakan git checkout karena ini dari 1, jadi dari latihan 1 tadi checkout, masuk ke Sublime. Baiklah, saya akan mulai dari file Python agent. Pada program agen ini bersifat sebagai server yang akan menunggu dan memproses perintah atau informasi yang nantinya diberikan oleh kode controller. Dan di dalam agen ini pada latihan pertama saya menggunakan pertama adalah import socket dan juga import threading. Import socket ini adalah berfungsi untuk menjadi jalur penghubung antara agen dan juga controller. Sedangkan threading ini nantinya berfungsi agar agen ini dapat melayani beberapa controller sekaligus, seenggaknya 5 gitu. Lalu di sini ada fungsi handle client lalu di sini ada fungsi handle client yang berfungsi untuk menangani koneksi klien menggunakan thread yang terpisah agar servernya dapat melayani banyak controller secara bersamaan dan tidak terjadi crash atau antrian yang menumpuk gitu. Sini ada thread name yang nanti akan menunjukkan dia thread atau jalur keberapa, 1, 2, atau 3 gitu. Sini ada print untuk menunjukkan thread name ini sedang melayani klien yang mana atau alamat kliennya dan akan mengirimkan pesan siap. Selanjutnya ini kode print biasa ya, cuma untuk memberitahukan ini klien yang dilayani, lalu mengirimkan pesan kalau sesinya sudah siap untuk ke klien atau servernya sudah siap untuk melayani klien. Di bawahnya ada klien dan socket untuk mengirim pesan koneksi, untuk mengirimkan pesan bahwa koneksi telah berhasil kepada klien. Lalu di controller atau kliennya, di sini hanya ada import socket sebagai penghubung antara controller dan juga agen. Lalu ada client socket, ini DC socket.socket. Sini ada client socket, bersih socket.socket yang akan berfungsi sebagai penghubungnya nanti. Lalu ada print, cuman memberitahukan munculkan tulisan kalau dia terhubung. Lalu ada client socket.connect untuk melakukan koneksi kepada server, dan sini ada print untuk memberitahukan bahwa koneksinya berhasil. Lalu ada respon untuk menerima pesan yang didapatkan dari server, dan ada print sini untuk munculkan pesan yang diterima dari server. Selanjutnya ada latihan kedua. Kembali lagi ke agen tadi itu. Baiklah, selanjutnya ke latihan kedua. Ini tadi yang latihan pertama tadi.
tahu kalau pindah gitu dia tiba-tiba ke blok. Latihan kedua ini di program agen, saya menambahkan raw data yang berfungsi untuk menerima data bytes dari klien, lalu ada print untuk memunculkan instruksi metadata atau raw data yang diterima tadi, lalu ada decode yang untuk mengubah bytesnya menjadi sebuah string, lalu ada part sama dengan decode yang untuk memisahkan string berdasarkan delimiter, lalu ada len parts untuk dengan ada return juga. Ini jika ada sesuatu yang mungkin salah input atau ada error, dia nggak langsung berhenti gitu agennya, karena ini kan sebagai server utama dan server itu tidak boleh mati apapun yang terjadi. Lalu ini untuk port koneksi, perintah, lalu ada print untuk menunjukkan pekerjaan dan juga perintah yang sedang dilakukan, ada print lagi untuk menunjukkan ini klien mana sedang dilayani dan penggantian pekerjaan yang sedang dilakukan, dan ini untuk memberi untuk respon kalau ini berhasil, maka dia akan munculkan bahwa pekerjaan telah berhasil, text sukses. Lalu klien underscore socket.send ini akan mengirimkan responnya kembali kepada klien, dan pada print ini akan memunculkan nama klien yang dilayani, lalu itu memberi pemberitahuan bahwa koneksi dengan klien telah ditutup. Dan kode yang terakhir ini berfungsi untuk menutup soket dengan klien, menutup soket server ini dengan klien gitu, dengan controller. Selanjutnya di bagian controller, saya hanya menambahkan untuk di awal-awal ini cuma untuk print, seperti untuk munculkan pemberitahuan agennya atau servernya memberikan respon atau memberikan jawaban apa. Lalu ada sebuah print lagi untuk memberikan format atau contoh untuk memberikan input di file di program controller ini. Lalu ini untuk menerima inputnya, input dari user. Di bawahnya lagi ini encode berfungsi untuk mengubah stringnya menjadi bytes agar dapat dikelola atau olah oleh agen. Bawahnya lagi ada client socket untuk mengirimkan byte pada server. Lalu ini untuk respon server, dan di bawah paling akhir bawahnya ini untuk memunculkan respon yang didapat dari server, dan paling akhir ini untuk menutup soket komunikasi setelah progresnya berhasil. Lalu selanjutnya pada latihan yang ketiga, di bagian controller atau yang akan dilayani oleh agen atau server ini tidak ada penambahan atau apapun kalau di punya saya. Sedangkan pada program agen atau berfungsi sebagai server, saya menambahkan beberapa baris kode. Yang pertama nih untuk memastikan soket,
atau menyiapkan soket soket agar port soketnya dapat langsung digunakan kembali. Karena ini pada latihan ketiga ini agar servernya dapat menjalankan atau melayani banyak klien sekaligus, seenggaknya itu ada 5. Ini untuk munculkan pin soket pada localhost pada port yang ke 999. Lalu di bawahnya ada lagi nih untuk pembatasan, yaitu menunggu maksimal hanya ada 5 koneksi sekaligus. Sisanya masih bisa terhubung, tapi kalau yang telah terkoneksi ini sudah selesai dilayani oleh agen, baru klien-klien yang lain itu bisa mendapatkan gilirannya gitu. Selanjutnya ada while true atau pengulangan yang akan selalu terjadi selama nilainya sesuai. Ada sebuah program untuk 5 koneksi lagi dari controller, yaitu sini ada trading untuk menerima banyak user sekaligus. Lalu diakhiri dengan trade.start untuk menjalankan trade baru untuk setiap klien yang terhubung dengan agen. Baiklah, bagian pertama sudah. Selanjutnya adalah hanya akan memproses task jika diawali dengan prefix auto text. Karena yang akan memprosesnya nanti adalah lagi di agen, jadi perubahannya hanya pertama perubahannya dilakukan di program agen terlebih dahulu, yaitu pada bagian decode. Oke, mungkin tambahkan di bagian sini saja, enter lagi agar lebih rapi untuk dilihat. Berikan nama nggak ya? Pasti nggak ya? Nah, salah ya. Langsung saja buat untuk memastikan, nanti pakai try. Lalu if jika kan decode titik with decode titik start with tunggu sebentar, kok ini udah banyak banget. Ini cuma try. Di bawah dari try, iya, try titik 2 dulu, enter, karena if-nya itu ada di dalam try. Membuatkan if not decode start with decode start tambahkan tanda titik auto
auto text not record start. Selanjutnya kita rise UNA UT ORI Z T-nya besar dan beda kata protokol pilot tidak memiliki prefix sama prefixnya di auto text. Lalu coba kita lagi gitu decode token operator sama dengan itu decode titik replace auto text. Caranya seperti ini. Lalu buat accept itu di bawah try. Acceptnya basic untaroized text protokol ya benar ini class. Jangan lupa titik 2 kalau di bawah stack tambahkan print lalu tanda petik tanda kurung error. Tadi start protokol dengan spasi pakai tanda kurung kurawal. Mana gini kurawal? Iya nggak ada merah-merah. Selanjutnya print lagi pakai tanda kurung yang akan dimunculkan nanti itu min kurung lagi lalu berawal yaitu threadnya nama thread akses ditolak
lalu pemberitahuan memutuskan koneksi secara paksa. Jangan lupa titik, tanda petik udah dikurung client underscore socket close string socket close. Itu salah. Terus kodenya tidak berhenti di sini. Oke, mungkin seperti itu saja. Mungkin kasih tanda atau apa ini namanya, string ya. Spasi. Ini fungsinya untuk menghapus prefix agar format format itu port 2x.2 komen ya. Format ini sudah dapat dipisah dengan benar. Lalu tadi try juga kasih penjelasan lagi. Mana? Di try aja lah. Ini fungsinya tuh mengecek apakah perintah diawali dengan prefix yang ditentukan. Save. Lalu mungkin controller juga. Ada controller yang diubah. Respon agen format text mungkin ya. Ya, format text ini diubah. Print format text yang diubah. Contoh. Jangan semua juga. Itu auto, ada garisnya, teks. Jangan lupa agar port .2 teks .2 komen. Ya, udah sesuai. Lalu di bawahnya sama juga ini seharusnya. Oke. Format dan contoh input kok beda. Aneh juga. Format udah, contoh input udah. Ini seharusnya sesuai karena dia cuma diawali dengan cuman auto text doang. Lalu print text
Oh iya, pada inputnya juga dong. Sekarang perintah otomatisasi masih sama, formatnya lagi di sini. Nah, ini diubah. Kita tambahkan auto text agar port text command. Kalau controller cuman ini. Sudah. Selanjutnya, jika data masuk tidak memenuhi kriteria prefix, program harus merise. Bukan kesalahan. Baiklah, karena agen sebagai server artinya taruhnya di dalam agen, ya bawah sini saja. Bentar sekali. Class nah, protokol. Oke. On this text protocol dalamnya ada exception text protocol untuk memutuskan koneksi dengan soket otomatis. Oh ya, pakai operasi nggak sih? Enggak lah ya. Text protocol exception lalu S. Oke, mungkin cuman ini. Jadi aduh, ini dia, ada di tes cmd terus Python agen Python. Oke, agen berjalan. Terus lagi cmd, banyakin lagi langsung cmd. Oke, selanjutnya saya sudah menyiapkan biar mudah untuk yang tadi perubahan yang ada pada di atas tadi. Jadi kalau perintahnya nggak ada teks yang diawali dengan prefix auto text ini, maka seharusnya tidak akan berjalan. Jadi pertama kita tes dulu dengan yang benar. Tesnya di atas ini aja. Pertama-tama jalankan dulu programnya, yaitu Python control Python. Oke, terhubung. Sekalian tes multithreadingnya. Python controller. Oke, terhubung juga. Ini langsung saja pastikan tes instruksi text mengirim sistem dari klien. Dan sini juga udah kirim text flight di auto text dan teksnya sukses. Mungkin jalankan lagi biar ada hubungan lagi di sini. Tutup di sini, jalanin yang salah, tes, dan ya ada nih resepnya instruksi. Entah bukan error. Di protokol yang muncul itu pilotnya tidak memiliki prefix auto text, artinya berhasil. Ini sudah berhasil.
juga. Jadi sekarang tinggal pengetesan sudah, jadi tinggal disimpan, commit, push ke GitHub. Ini juga sesuai ya, ada auto text-nya kan di controller, cuman ini doang yang diubah tadi. Pakai ini aja, sama-sama git status merah. Oke, merah. Sekarang oh iya, latihan 3 jadi aman. Nah, ini kan perubahannya di atas latihan 3 dan nggak ada yang lain lagi juga. Sekarang di add biar mudah langsung bintang, git status lagi sudah hijau, git commit min m, namanya latihan 4, kita commit, tag, nama tagnya sama latihan 4, tag hasil. Selanjutnya git push origin main, salah, mungkin git push origin master. Ayo internet, sudah terbaru. Git push origin text. Nah, teks berhasil, tapi untuk update Oke, mungkin cukup sini saja. Mohon maaf karena tidak sampai selesai ngepost kodenya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.